Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan-ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara, dan saudari yang terkasih, beberapa minggu lalu penghuni pastoran terpecah jadi dua kelompok. Karena ada yang mendukung Italia, ada juga yang mendukung Inggris. Final Euro 2020. Dan akhirnya dimenangkan oleh Italia. Saya dan Romo Denny kalah karena mendukung Inggris. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Southgate, pelatih tim Inggris, ketika ditanya, dikritik karena ada beberapa pemain hebat yang tidak dibawa atau dipilih untuk masuk di dalam skuad timnya negara Inggris, dia menjawab demikian. Pertama, yang lolos seleksi adalah mereka yang memang punya talenta, punya bakat, kemampuan secara pribadi bermain dengan sangat baik atau bermain dengan baik. Dia lihat ketika mereka bermain di klubnya masing-masing. Yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah seorang pemain itu harus bisa bekerja sama dengan timnya. Jadi kalau di lapangan dia main sendiri, dia tidak akan dipilih. Tetapi yang dipilih adalah dia bisa bermain atau bekerja sama dengan tim. Karena mereka bermain sebagai tim, bukan sebagai pribadi per pribadi. Mungkin ini juga alasannya kenapa mereka kalah. Tim Italia lebih solid, kerjasamanya lebih oke.
Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Injil, satu lagi perumpamaan tentang pemisahan, seleksi ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Untuk bisa menjadi ikan yang baik, mungkin kita perlu belajar dari Southgate, pelatih tim Inggris. Satu, kita harus punya kualitas pribadi yang baik sebagai orang beriman tentunya. Tetapi yang kedua, kualitas pribadi tidak cukup kalau tidak ditunjukkan dengan kemampuan untuk hidup bersama, berbagi dengan orang lain. Entah itu kita diperbaiki orang lain atau kita memperbaiki, melengkapi kekurangan yang ada di dalam diri orang lain. Dua hal ini akan membantu kita, menuntun kita untuk lolos seleksi sebagai ikan-ikan yang berkualitas. Tuhan memberkati.